Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembahasan praktikum pemrograman geospatial desktop task ketiga. Pada task ketiga ini, saya melakukan pembuatan add-in pada ArcMap untuk mendapatkan informasi field dari setiap layer dengan memanfaatkan ArcObjects dalam bahasa C#. Menurut Jackson pada tahun 2000, ArcObjects adalah kumpulan komponen landasan bagi perangkat lunak ArcGIS yang terdiri dari sekitar 1.200 objek yang dapat digunakan untuk mengatur, menyesuaikan, memperluas, dan membangun aplikasi berbasis ArcGIS. ArcObjects menjadi salah satu mode pengembangan yang digunakan untuk membangun aplikasi custom dan add-ins di lingkungan ArcGIS Desktop. Ini adalah kumpulan dari berbagai kelas dan antarmuka yang menyediakan akses ke fungsi-fungsi dalam ArcGIS, seperti manipulasi data spasial, interaksi dengan peta, dan analisis geospasial. ArcObjects biasanya digunakan dalam lingkungan pengembangan yang mendukung bahasa .NET seperti C# atau VB.NET dengan menggunakan ArcObject ini sendiri, pengembang nantinya juga dapat membuat add-in yang kuat dan kompleks untuk mengintegrasikan fungsi-fungsinya kepada ArcGIS Desktop. Kemudian untuk membangun add-in ini pada ArcMap yang digunakan, sebelumnya dilaksanakan pembuatan source code pada Microsoft Visual Studio, dimulai dari form FRM feature classes. Pada form FRM feature classes, diawali dengan adanya penggunaan namespace dan imports. Di sini, using akan mengimpor namespace agar dapat menggunakan kelas dan fungsi yang ada di dalamnya. Juga terdapat sistem. Sistem ini nanti akan menjadi namespace berisi tipe data dan fungsi-fungsi dasar dari .NET. Dan juga terdapat sistem Windows Form sebagai penyedia kelas pendukung pembuatan aplikasi Windows. Terdapat S3 ArcGIS Karto dan S3 ArcGIS The Geodatabase, yang mana menjadi namespace untuk fungsi dengan interaksinya pada peta dan data geografis di lingkungan ArcGIS. Selanjutnya, terdapat deklarasi kelas FRM Feature Classes, yang mana akan mendefinisikan kelas FRM Feature Classes sebagai turunan dari kelas Form. Ini menjadi formulir utama yang menampung kontrol-kontrol lainnya. Kemudian terdapat deklarasi variabel. Di sini terdapat variabel list layer, ls layers, yang mana ls layers adalah daftar lapisan yang akan digunakan dalam aplikasi ini. Kemudian terdapat konstruktor, yaitu FRM Feature Classes, yang mana konstruktor kelas FRM Feature Classes akan dipanggil ketika objek dari kelas ini dibuat. Kemudian terdapat event handler, yaitu FRM Feature Classes Load, yang mana metodenya akan dipanggil ketika formulir dimuat dengan menginisialisasi peta dan melintasi lapisan-lapisan tertentu berdasarkan GUID yang diberikan. Di sini GUID yang diberikan adalah ini. Kemudian terdapat metode getMap from ArcMap. Metode getMap from ArcMap ini dari region hingga end region nantinya akan metode getMap from ArcMap dari region hingga end region nantinya akan menjadi metode untuk mendapatkan referensi ke objek peta dari aplikasi ArcMap yang sedang berjalan. Kemudian dilanjutkan dengan metode look through layers of specific UID, yang mana nantinya akan menjadi metode untuk lapisan-lapisan di peta yang sesuai dengan GUID yang diberikan. Selanjutnya terdapat event handler BTN close click, yang mana menjadi metode untuk dipanggil ketika tombol close ditekan sehingga dapat menutup formulir. Kemudian terdapat private void CBO layer selected in the exchange, yang mana menjadi event handler dari metode yang akan dipanggil saat pilihan di combo box CBO layers berubah. Ini memperbarui combo box dari CBO fields dengan daftar fields dari layer yang dipilih. Kemudian terdapat juga metode isValid. Dari metode isValid ini akan memeriksa apakah tipe field tertentu sudah valid atau belum untuk ditampilkan di dalam combo box. Kemudian, selain dari penggunaan form FRM feature classes, juga digunakan formulir kedua, yaitu working with feature classes.
Dari formulir working with feature classes ini dimulai dari adanya penggunaan using system hingga using system text yang juga akan mengimpor sistem-sistem yang diperlukan dalam pengolahan program dari add-in tersebut. Selanjutnya, dilanjutkan dengan adanya public task working with feature classes dari buttonnya tersebut. Jika dilanjutkan pada protected override void on click, ada fungsi on click yang mana menjadi metode untuk dipanggil ketika tombolnya diklik dan bertanggung jawab untuk menampilkan atau membuat instance dari form FRM feature classes dan menetapkan current tool atau alat utama yang dari aplikasi ArcMap menjadi null setelah form ditampilkan. Selanjutnya, terdapat onUpdate yang mana menjadi metode untuk dipanggil ketika hendak memperbarui status tombolnya. Dalam konteks ini, tombolnya akan diaktifkan hanya jika aplikasi ArcMap-nya tidak null. Kemudian saya akan melakukan dari demonstrasi add-in yang sudah saya masukkan pada ArcMap. Sebelumnya saya sudah memasukkan beberapa layer ke dalam project berupa desa Gunung Kidul Centroid, titik tinggi Gunung Kidul, dan jalan Gunung Kidul, dan juga sebagainya. Apabila saya mengaktifkan add-in dan memilih layer desa Gunung Kidul Centroid, di dalam fields, di dalam drop-down fields, maka akan ditampilkan beberapa fields yang ada pada tabel atribut layer desa Gunung Kidul Centroid. Di sini dapat dilihat terdapat FID, ID, provinsi, kecamatan, dan sebagainya. Apabila dilihat dari atribut tabelnya langsung, dilihat bahwa ini sesuai dengan tabel atribut yang ada, jadi pengguna tidak perlu membuka tabel atribut dari desa Gunung Kidul Centroid. Kemudian apabila melihat dari titik tinggi Gunung Kidul, fields yang ditampilkan berupa feed, keterangan, layer, dan elevation. Kemudian, apabila digunakan layer jalan sungai Gunung Kidul, yang ditampilkan fields-nya juga sesuai dengan tabel atribut-tabelnya seperti feed, layer, keterangan, shape length, dan shape length 1. Sesuai dengan tabel atributnya. Dari penggunaan add-in ini, adanya ArcObject dimanfaatkan dalam pembuatan add-in di ArcGIS Desktop sehingga dapat memberi akses yang lebih cepat kepada form FRM feature classes yang telah dibuat sebelumnya. Pengguna dapat berinteraksi dengan lapisan-lapisan dan kolom-kolom pada layers ini yang sedang dibuka dengan lebih cepat. Sekian video demonstrasi dan bahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.